Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Santoso, prodi Teknik Informatika. Saya akan presentasikan tugas UAS saya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan di Toko Buku Harddisk. Toko yang selama ini pernah saya kunjungi, sistem penjualannya masih manual, tidak menggunakan komputerisasi di sana. Oke, langsung saja. Ini adalah agenda-agendanya. Ada ringkasan eksekutif, tujuan proposal secara bisnis, kemudian tinjauan rekrutmen, solusi yang diajukan, kemudian sasaran dan tujuannya, kemudian batasan ruang lingkup, tahap pembatasan sistem informasi, organisasi proyek, rencana kerja, kemudian yang terakhir ada rencana anggaran atau estimasi biaya. Oke. Untuk ringkasan eksekutif, sistem pencatatan penjualan masih menggunakan secara manual. Ini toko yang pernah saya jumpai, ternyata sistem penjualannya masih manual dan masih tidak ada pencatatan ataupun komputerisasi di sana. Jadi semuanya masih serba manual. Kemudian penjaga toko sulit membuat laporan. Kemudian sistem yang akan dibangun merupakan sistem informasi penjualan dan pengolahan data buku yang dibungkam dengan database sehingga memudahkan dalam penyimpanan data transaksi dan memudahkan pekerjaan karyawan. Nah, ini nanti ini adalah permasalahan-permasalahan si toko buku tersebut. Yang pertama ada si pencatatan penjualannya yang masih menggunakan manual. Kemudian yang kedua itu si penjaga toko sangat sulit membuat laporan. Kemudian sistem yang dibangun nanti yang akan kita bangun yaitu merupakan penyimpanan transaksi, baik itu barang keluar maupun barang yang masuk, sehingga ada laporannya. Oke, kemudian tujuan proposal ini memperbaharui sistem pengolahan data secara manual menjadi terkomputerisasi. Yang tadinya si toko tersebut menjual barang tidak ada laporannya ataupun tidak ada catatannya buat si toko tersebut, dan kita akan membuat toko tersebut yaitu mempunyai laporan atau report, baik itu penjual maupun pembelinya. Oke. Kemudian tujuan rekrutmennya, aplikasi yang telah dibangun membutuhkan sebuah komputer atau server ataupun personal komputer dengan spesifikasi yang pertama ada prosesor dengan kecepatan minimal 1,8 GHz, baik itu Intel maupun AMD. Ini sangat kecil ya, jadi tidak berat dengan menggunakan software ataupun prosesor Intel maupun AMD. Minimal kecepatan 1,8, ini udah minimal banget ini. Kemudian kapasitas RAM-nya minimal 2 GB, dan kita tahu ya kebanyakan komputer sekarang itu minimal aja itu dari 4 GB. Ini berarti sangat kecil, sangat minim ya, 2 GB. Jadi komputer apa saja bisa digunakan di toko tersebut. Kapasitas penggunaan harddisknya minimal 250 GB. Kemudian printer mini bebas mau merek apa aja. Nah, itu juga membutuhkan perangkat lunak seperti sistem operasi Windows, Ultimate, kemudian bitband-nya 7.0.1 dan GBK 6. Oke. Dan ini solusi yang akan kami diajukan. Pertama ada merancang sistem informasi penjual buku di toko harddisk. Ini kita akan merancang dari keluar masuk barang maupun barang yang sudah terjual, dia masuk ke sistem informasinya si toko tersebut.
Kemudian aplikasi yang akan dibangun berbasis desktopnya untuk yang awal banget ya. Jadi desktop itu digunakan untuk hanya untuk internal saja, hanya untuk tokonya saja. Mungkin nanti di depannya bisa menggunakan sistem berbasis Android ataupun aplikasi. Kemudian dapat digunakan oleh orang-orang awam yang mengerti komputernya walaupun hanya dasarnya. Oke, katakanlah misal si kasirnya itu tidak bisa menggunakan komputer, kita bikin secara mudah untuk bisa mengoperasikan komputerisasi di toko tersebut. Kemudian dapat membuat laporan dengan cepat dan tersusun. Mungkin yang selama ini toko tersebut tidak bisa memberikan laporan-laporannya, maka kita akan buat laporan, kita akan buat sistem di mana baik itu barang yang keluar maupun barang yang masuk ada laporannya dan ada arsipnya buat record toko tersebut. Kemudian mampu melakukan penyimpanan data buku ini, ada arsipnya juga ya, bukan cuma tersimpan di database atau filenya saja, melainkan ada penyimpanan data bukunya juga. Oke. Kemudian sasaran dan tujuan. Sasarannya yang pertama membuat waktu lebih efektif saat proses penjualan. Betul. Mungkin yang selama ini menjual barang ataupun buku secara manual, sekarang udah dan mungkin nanti akan kita buatkan lebih efektif. Misal kita buatkan mesin kasirnya ataupun dengan sistem pembayarannya tidak melalui dengan uang cash saja. Kemudian mempermudah pembuatan laporan keuangan. Yang ketiga, mempermudah pengecekan buku karena telah diinput data sebelumnya. Ya, ini mungkin yang belum nggak pernah itu yang namanya buat laporan dengan buku karena tidak ada sistemnya, karena tidak tahu barang keluar masuknya berapa dan kapan saja keluarnya. Dan ini kita akan buat laporan ataupun report untuk mempermudah ketika salah satu ketika pengecekan bukunya jadi lebih teratur. Oke, kemudian yang keempat ya, menghemat pembelian kertas atau buku. Mungkin selama ini si kasir tersebut membuat laporan dengan cara ditulis manual. Ini sekarang laporannya sudah masuk ke sistem toko tersebut. Dan yang kelima, mengurangi ruang penyimpanan. Betul. Dengan adanya komputerisasi, ruang penyimpanan baik itu gudang seperti penyimpanan kertas-kertas laporan atau kertas penjualan akan berkurang dengan adanya sistem komputerisasi di tokonya. Tujuannya meringankan pekerjaan user. Betul. Kedua, mempermudah proses perhitungan, memberi bukti transaksi kepada konsumen. Mungkin selama ini si konsumen tersebut tidak pernah tuh yang namanya dapat bukti transaksinya, dan nanti kita akan buat si konsumen dapat bukti transaksi jual belinya, baik itu si konsumen maupun si tokonya. Batasan dan ruang lingkup. Yang pertama, sistem informasi ini hanya diperuntukkan bagi pemilik toko dan karyawan penjaga toko. Seperti saya katakan tadi, berarti sistem informasinya hanya dipergunakan di toko tersebut dalam arti internal saja, bukan untuk si penjual. Mungkin nanti kedepannya akan dibuatkan lagi untuk kebutuhan si customernya juga. Untuk saat ini kita akan buatkan untuk si pemilik tokonya saja dengan format berbasis desktop. Kemudian yang ketiga, komputer terinstall JRE atau Java Runtime Environment. Kemudian yang keempat, pembangunan aplikasi membutuhkan software JDK dan IDE NetBeans 8.0.
Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa pemrograman Java. Ruang lingkup yang akan harus dikerjakan adalah sebagai berikut: menganalisis proses yang berhubungan dengan transaksi jual beli buku, kemudian melakukan pengecekan dokumen dan laporan yang berhubungan dengan transaksi jual beli. Kemudian yang ketiga, mendesain sistem informasi yang mendukung seluruh kebutuhan operasi perencanaan penjualan. Yang keempat, membangun program untuk sistem telah direncanakan dan didesain, penerapan dan pengujian sistem hingga layak digunakan oleh pemilik proyek. Oke, selanjutnya ada tahap pembuatan sistem informasi. Yang pertama, ada fase inisialisasi. Kedua adalah fase perencanaan. Tiga ada pelaksanaan. Keempat ada fase implementasi sistem atau pengecekan sistem. Kemudian selanjutnya adalah pemeliharaan. Jadi ini ada tahap-tahapan. Setelah diinstal, kemudian perencanaannya apa aja, nanti bisa didiskusikan oleh ataupun bisa dilaporkan oleh pembuat proyek. Kemudian pelaksanaannya, ini implementasi itu menggunakan atau mengoperasikan. Kemudian yang kelima itu pemeliharaan, bagaimana pemeliharaan sistem informasi ini dengan baik, sistem digitalisasi dengan baik. Kalau misalnya ada yang harus dikembangkan, tinggal dilaporkan saja kepada si pembuat website ataupun si pembuat digital toko tersebut. Ini ada organisasi project. Pertama ini ada nama-nama di teman-teman ya. Jadi ada Anissa Agustina sebagai pemilik project. Kemudian ada saya sendiri yang manajernya. Kemudian Baujawin Salsabila sebagai bendahara project. Milenial sebagai sekretaris, Samsumus Ibrahim sebagai sekretaris. Kemudian ada Kaisar Ramadan, dan ini adalah salah satu organisasi untuk melakukan proyek di toko tersebut. Jadi dibantu dengan teman-teman. Ya sepenuhnya saya yang melakukan proyek tersebut. Oke, kemudian ini ada rencana kerja. Rencana kerja ada kebutuhan ya di bulan Februari, Maret, April. Jadi 3 bulan jangka waktunya. Dan ini ada urutannya. Kita menganalisis dulu di bulan pertama atau di bulan Februari, menganalisis kebutuhan si customer itu apa aja. Misal dia mau minta dibuatkan barang keluar masuk ketika barang yang keluar, kemudian masuk lagi barang yang masuk sesuai kuantiti stoknya. Nah ini kita analisis dulu di sini di bulan Februari atau di bulan pertama. Kemudian di bulan pertama masih kita ditanggal di pertengahan bulan pembuatan desainnya mau seperti apa kita buatkan dulu, atau tampilan websitenya itu seperti apa sesuai dengan permintaan si customer. Kemudian di proyek yang ketiga, masih di bulan kedua di akhir, yaitu pengkodian. Ini agak rumit ya, jadi waktunya agak lama. Itu pengkodian program, dalam arti kita coding bareng-bareng yang sudah kita analisis kemauan si customer, kita lakukan coding bareng-bareng program tersebut biar berjalan dengan lancar. Kemudian yang di bulan berikutnya, di bulan Maret, di pertengahan bulan Maret, yaitu kita tes bagaimana yang sudah kita lakukan dari bulan pertama sampai pertengahan bulan, dari analisis sampai desain
program ini ada fase pengetesan atau closing. Biasanya agak lama nih, ada aja nih pas pengetesan bisa aja si tokonya nggak setuju, ataupun ada yang kurang, ataupun ada yang error dalam websitenya. Ini jadi agak lama, sekitar setengah bulanan dalam tes pengujian. Ini ada rencana anggaran, estimasi biaya atau estimasi biaya. Ada jenis-jenisnya, sama ada jumlah waktu dan harganya. Yang pertama ada pembelian perangkat hardware yang tadi saya sudah sebutkan, ada personal komputer, printer, dan lain sebagainya. Itu memakan biaya Rp7.500.000. Ini baru katakan lah, bisa lebih dan bisa kurang. Bisa lebih karena mungkin personal komputernya mau dipakai di beberapa tempat, itu bisa memakan biaya lebih. Ataupun bisa kurang, personal komputernya memakai biaya yang di bawah ini, misal di bawah 3 juta ataupun 2 juta dengan spesifik yang lebih lemah dari yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian biaya instalasi perangkat ini ada 1 juta. Biaya instalasi perangkat itu bukan cuma website ya, jadi agak ribet juga kalau instalasinya, karena kita juga harus bayar yang namanya domain, harus bayar yang namanya ya sidak error ataupun lain sebagainya, yang harga 1 juta. Kemudian ada analisis sistem, jumlah kerjanya itu 5 hari dengan harga 120.000. Kemudian desain database sistem, nah ini agak ribet juga database-nya. Jadi database ini akan bersangkut pautnya dengan invoice ataupun faktur si penjual maupun si toko tersebut. Ya agak rumit database ini. Kemudian coding dan testing implementasi memakan waktu 1 bulan 31 hari dengan harga 820.000 per hari. Jadi jumlahnya 8.400.000. Ini untuk coding dan untuk coding jumlahnya 25.420.000. Ini agak lama dan agak unik ya, karena kemudian yang selanjutnya ada implementasi, jumlah harinya 14 hari dengan harga 600.000, totalnya ada 8.400.000. Kalau keseluruhan biaya pengadaan 8 juta, total biaya proyeknya 42.320.000. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan toko untuk mengkomputerisasikan atau membuat website yaitu sebesar 50.820.000. Ini bisa kurang dan bisa lebih ya. Itu saja analisis saya di toko buku hadis. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.